terutama yang Iya. anak-anak muda, tapi yang tua-tua juga ada juga nih ternyata ikut-ikutan gitu ya. Nah, itu Pak Mhm. Wisnu. Kok kayaknya tuh rame sekali afiliatornya tuh ternyata selebgram-selebgram yang mana kayak artis tampan-tampan, cantik-cantik gitu kan. Nah, Mhm, jadi bener. banyak milenial tuh yang tertarik lah. Saya tuh mau tanya Pak Wisnu, binary option Mhm. itu tuh apa sih Pak Wisnu? Wis, makhluk apa sih gitu kali ya? Ya, oke, terima kasih. Ini kita sambil, live kan juga di YouTube kita nih, biar lebih, mantap ya, izin ke Oke Ibu Pak. Bapak semuanya. Baik, terima kasih. Ya, karena ini sifatnya diskusi, saya juga akan lebih, santai dan, pertama kita tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Shalawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih Mas Bagas. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih sebenarnya, binary option ini, dari beberapa literatur yang saya baca bahwa binary option itu adalah memang produk keuangan gitu ya. Jadi produk keuangan di mana nanti, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu akan, diberikan satu pilihan atau satu dari 2 pilihan. Jadi nanti akan ada 2 pilihan dan biasanya ini terkait dengan trading baik itu forex ya, foreign exchange yaitu jual beli valuta asing dan juga, bisa juga di, indeks saham dalam prakteknya. Jadi lebih ke arah, bagaimana pengguna dari satu, aplikasi ya nanti biasa kita sebutkan beberapa aplikasi di, binary option ini yang memberikan, kesempatan ya kepada, anggotanya, kepada membersnya ya untuk memilih apakah nanti memilih dan juga nanti, menebak gitu ya satu aset tertentu gitu ya, apakah itu aset dari, foreign exchange ataupun juga indeks saham, apakah dia akan mengalami kenaikan atau tetap atau turun, biasa lebih kepada 2 pilihan, yaitu dia mau apakah satu saham ini dia akan naik atau turun pada jam tertentu dan juga, waktu tertentu. Ini memang kayak semacam, permainan Mas Bagas nih. Jadi ya bikin penasaran dan kayaknya menarik juga gitu Mas Bagas tuh. Nah itu yang disebut dengan, binary option Mas Bagas nih. Oke. Oke, baik Pak. Sebelum saya masuk ke ranah hukumnya ya Pak ya. Mhm mhm. Oke, Iya karena kan harus tahu dulu dong, apa cara kerjanya minimal gitu kan, oke deh, oke Pak. Jadi mhm mhm, secara spesifik ya Pak ya, itu tuh mhm. jadi itu kita gimana untuk bisa menebak itu tuh kita dapat untung dari mana sih Pak? Iya betul. Jadi pertama gini, otomatis pertama terlebih dahulu tentu saja kita harus, membuka atau membuat akun ya dari, satu aplikasi, keuangan. Biasanya kita sebut saja aplikasi, trading, baik itu yang, forex tadi ataupun, saham. Nah biasanya juga, aplikasi juga akan muncul lagi dengan menggabungkan dari keduanya yang memang fokus hanya pada, binary option ini, gitu ya. Jadi kalau yang trading, forex kan sebenarnya dia biasa berbeda tuh sebenarnya gitu di pasarnya kan dia masuk ke, pasar bursa berjangka gitu ya. Sementara kalau di saham itu kan di, bursa efek. Nah kemudian, dari 2 ini kemudian ada seseorang lagi atau sebuah perusahaan nanti yang membuat satu aplikasi sendiri yang kemudian menjual secara, retail baik yang sifatnya, forex ya, foreign exchange ataupun juga, dari sisi, saham atau dari, indeks saham. Nah, berarti, cara kerja dari binary option ini pertama otomatis harus ada akun, sudah punya akun, bahkan, biasanya harus sudah memiliki, semacam, semacam, token gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya semacam, kalau di e-wallet-nya itu dompet digitalnya itu dia memang di situ memiliki, saldo lah gitu ya. Nah, dari adanya akun dan adanya saldo itu kemudian nanti dalam jangka waktu tertentu gitu ya, dalam, misal 1
jam atau 1 hari berapa kali itu kemudian nanti member ini yang sudah memiliki akun ini dia akan diberikan pilihan gitu ya. Misalnya begini Mas Bagas, pada besok umpamanya besok 14 ya, umpamanya pada 14 Februari ya 2022 di pukul 18:45 gitu ya, apakah satu saham gitu ya atau mungkin satu indeks saham tertentu atau mungkin satu valuta asing tertentu akan mengalami kenaikan atau dia akan mengalami penurunan. Nah, ini ya, sehingga kemudian nanti pilihannya itu ada 2, nanti biasanya langsung ada nominalnya, ya, langsung ada nominalnya. Jadi misalnya nih, harga saham, A gitu ya, sebuah saham perusahaan A itu, misalnya itu pada tadi 14 Februari 2022 itu, di atas misalnya itu 100.000 gitu ya. Nah, apakah pilihannya itu berarti kita nanti yang punya akun itu akan, diberikan pilihan, apakah iya, iya itu artinya harga itu naik di atas 100.000 walaupun hanya 100 mungkin 1.000 gitu ya, 102.000 gitu ya. Pilihannya itu adalah iya, ya lebih tinggi atau tidak ya. Tidak itu artinya berarti dia lebih rendah atau tidak itu bisa sama, tidak naik tidak turun atau mengalami penurunan. Nah, kemudian di situ kita akan memilih angka dari mulai berapa jumlahnya misalnya saya mau ngambil, sedikit aja lah 150.000 gitu ya. Jadi, saya akan memberikan taruhan, nanti masuk ke taruhan nih ya. Jadi kemudian, tadi ketika pikirannya oke, saham A ya 100.000, apakah dia akan naik pada jam sekian atau akan turun? Nah kemudian misalnya sih ya, misalnya gitu ada seseorang yang, berpikir oke kayaknya di perdagangan itu kayaknya, saham A ini dia akan naik menjadi 100.000 deh gitu ya, akan menjadi 100.000 pada tadi waktu yang ditentukan 14 Februari 2022, gitu kan. Nah kemudian, dengan, dia mengatakan di atas dia bersedia untuk, memberikan, uangnya tentu saja nanti bentuknya digital ya, tadi ada saldo, ada, yang ada di akunnya itu misalnya 150.000. Nah kemudian pada jam atau pada waktu, hari, jam yang sudah ditentukan tadi jam, 18.45, 14 Februari 2022 gitu ya, ternyata, pada tanggal tersebut ternyata kemudian disepakati ya, kemudian disepakati dan ternyata betul dia di atas dari, 100.000 tadi itu. Maka kemudian berarti kita akan mendapatkan ya berkali-kali lipat sesuai nanti yang diperjanjikan itu dari akun atau dari aplikasi tersebut. Tapi kalau umpamanya, salah gitu ya, umpamanya salah gitu, maka kita akan kehilangan dari tadi yang kita, sudah siapkan untuk untuk diambil 150.000 ya dalam, perdagangan, tersebut. Nah ini, cara kerja dari, binary option yang memang saya, baca dari, beberapa, literatur. Intinya adalah lebih kepada memang tebakan yang tentu saja nanti ada sedikit, variasinya dalam beberapa aplikasi yang lain gitu ya. Dalam beberapa aplikasi lain itu divariasikan atau mungkin dimodifikasi sehingga tidak terlalu nampak walaupun ada juga yang jelas, terang-terangan seperti itu, gitu. Itu Mas Bagas, jadi, cara kerja dari, binary option itu. Oke, Pak Wisnu, kalau kita itu menebak ya, kita Mhm, menebak pergerakan saham atau pergerakan forex, ya mhm. kan? Kita menebak dan ketika tebakan kita itu benar, kita dapat reward. Dan ketika tebakan kita salah, maka uang kita hangus. Iya Jadi kurang lebih betul. seperti itu ya. Iya betul seperti itu. Cuman tadi kan memang di awalnya itu kita harus masuk deposit dulu kan karena harus masuk ke akun dulu gitu dan itu nanti menggunakan juga, akun ya menggunakan juga kita saldo yang ada di akun kita gitu. Oke, berarti konsepnya ketika tebakan kita itu benar, kita Betul, dapat mhm, reward, mhm. dan ketika Reward, salah, uang berlipat-lipat kita bahkan hangus. sampai betul bahkan sampai, berkali-kali lipat itu ininya tuh. Nah, oke Pak, tebakan itu, Mhm, tebakan pergerakan itu kan kalau saham ya, setahu mhm. saya kalau saham itu kan kita bisa analisis sebenarnya. Betul, dengan analisis fundamental sebenarnya, kelihatan juga gitu. Ya. Nah, kalau pergerakan saham atau pergerakan forex itu kita bisa tebak, kita bisa pelajari
Mhm. Kita bisa lihat dari fundamentalnya, lalu apakah tebakan kita itu termasuk ke dalam perjudian ataukah enggak, Pak? Oke, jadi, sebelum kita bicara tentang perjudian, tentu saja, Mhm, kita sebenarnya pahami dulu tadi, kita menaik dulu nih Mas Bagas ketika bicara tentang, analisis fundamental. Kebetulan saya juga mhm, ikut di, salah satu, sekuritas ya, di saham tentu saja yang, saham syariah gitu ya, dan kita juga dilatih untuk, menganalisis ya tadi fundamentalnya, kemudian juga bagaimana, prediksi-prediksi yang memang, dari para, broker itu memang, dari juga dari perusahaan sekuritas sendiri juga memang, diajarkan kepada kita. Bahkan setiap, sepekan sekali juga ada apa, ada semacam, buletin yang dikirim ke email kita. Demikian juga nanti setiap bulan juga akan ada, laporan dari, pergerakan, saham-saham yang itu. Nah, kalau tadi betul, kalau umpamanya saham yang dia mungkin sampai kepada misalnya, dia grupnya atau kelompok dari saham yang blue chip itu akan kelihatan sebenarnya gitu ya, itu akan kelihatan gitu. Jadi artinya, prediksinya ya bisa 80 sampai 90 lah gitu ya. Misalnya kita sebut saja, apa, misalnya, sahamnya Unilever umpamanya gitu ya. Kalau, dia umpamanya kita lihat nih di, sekarang ini mungkin kayaknya menjelang-menjelang, lebaran ini, awal tahun ini biasa dia mengalami, kenaikan gitu ya. Tapi nanti kemudian ketika sudah, pertengahan dia akan mengalami, penurunan dan nanti di akhir tahun biasa dia akan naik lagi. Itu secara umum, tapi, kadang bisa juga, sentimen pasar kan kadang, terjadi juga gitu ya. Jadi maksud saya kalau umpamanya, prediksi atau menebak saham yang dia memang saham yang sudah settle, yang saham yang sudah, dia masuk ke blue chip atau mungkin juga dia bagian dari ISSI atau juga mungkin dari JII ya, Jakarta Islamic Index, apalagi kalau yang di apa, BUMN MES gitu ya, itu sih kayaknya sih mudah saja, nggak ada masalah tuh kayaknya Mas Bagas tuh. Jadi, kita bisa itu, tapi ternyata kan kalau di binary option tuh bukan saham-saham yang seperti itu gitu, tapi justru saham-saham yang mungkin apa ya, agak-agak sedikit, buram gitu, kemudian juga agak sedikit, aduh ini apa, belum lagi nanti yang sahamnya itu kan nanti memang, yang bukan, syariah gitu, jadi semua jenis saham dan sebenarnya justru, Mas Bagas yang paling banyak tuh sebenarnya bukan hanya, di saham, tapi di, tadi di, bursa berjangka. Nah, di bursa berjangka ini di forex ini juga memang dia juga masuk tuh ke dalamnya, bisa kita, analisis gitu, bisa kita analisis. Tapi lagi-lagi kalau dolar mungkin oke lah, kalau, pound sterling mungkin bisa gitu, atau mungkin euro bisa, tapi mata uang yang, bahkan kita belum pernah, apa namanya, dengar gitu, bahkan kita nggak tahu negara mana, itu justru yang menjadi, apa namanya ya, objek dari, binary option ini. Sehingga ya cukup, sulit untuk, menganalisis secara detail tentang, pergerakan baik itu saham ataupun apa, foreign exchange-nya itu, valuta asingnya itu. Itu Mas Bagas tuh, sehingga ya tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Berarti nanti kita akan menemukan, oke, pertama dari sisi, binary option-nya itu adalah, tebakan dan jangan lupa juga kalau di iklan itu kan memang ini ya, apa namanya itu, sangat menarik Mas Bagas nih ya, sangat menarik dan mungkin mereka juga akan mengatakan, "Ah, nggak seperti itu kok," gitu. Kenapa? Karena, ketika Anda masuk di akun kami gitu ya, maka kemudian, Anda akan kami latih, akan kami train untuk untuk bisa melakukan prediksi yang bisa dijamin 80 sampai, 90%. Nah, ini Mas Bagas tuh, jadi ada sama gitu ya, jadi ada kayak bumbu-bumbu pemanis-pemanis gitu yang, bikin, masyarakat itu penasaran. Belum lagi nanti masifnya iklannya itu loh, ini yang paling ini nih, yang paling apa ya, yang paling, mengkhawatirkan ketika kita mau download di berbagai website itu selalu muncul tuh Binomo gitu kan ya. Selalu muncul itu dan dia sangat masif sekali sehingga kadang, ini nanti muncul apa ya, semacam, pengulangan sosial dalam teori sosial itu, pengulangan itu bahwa ketika terus-menerus, "Ih, kayaknya ini nggak dilarang deh, kayaknya ini boleh-boleh aja," gitu, di pemerintah juga kayaknya sih, sah-sah saja gitu kan. Padahal ternyata gitu ya, ternyata terkait dengan, binary option ini ternyata dia termasuk yang ilegal Mas Bagas nih. mmm. Mhm, jadi
Oke, jadi dia termasuk yang ilegal di mana, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu dia menyatakan bahwasanya binary option adalah kegiatan dilarang. Jadi kegiatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan undang-undang ya, jelas sekali nih ya. Jadi dia tidak diperbolehkan ya, diperbolehkan, berdasarkan, hukum yang ada di legal. Sebentar saya kecilkan di YouTube-nya dulu. Oke. Oke, di sini ternyata undang-undang juga tahun, pasal 1 ya di angka ke-8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Ini ada perubahan juga dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang, perdagangan berjangka komoditi. Itu secara jelas menyebutkan bahwasanya binary option adalah kegiatan yang, dilarang di seluruh, wilayah Indonesia. Nih Mas Bagas nih gitu ya. Jadi, kita sebelum bicara ke syariahnya, sebenarnya udah tahu nih gitu ya, sudah jelas ini, tapi ya tadi di masyarakat kok masih masih tetap saja berlangsung. Ini sebenarnya, kalau di teori sosial, nanti bahkan di teorinya, hukum, perspektifnya sosial itu akan, mudah menemukan jawaban gitu bahwa ya tidak semua sesuatu yang berlaku di masyarakat itu ternyata, legal gitu kan ya. Ya misal apalagi kalau ngomongin tentang syariah gitu kan, riba yang jelas-jelas fatwanya haram, ininya haram, tapi kok masyarakat masih enjoy aja kok, biasa dengan, bank konvensional gitu kan. Nah, ini Mas Bagas tuh. Jadi, pertama dari pengertiannya, kemudian juga dari cara kerjanya, kemudian juga, pemanis-pemanis yang ada di sekitar, binary option ini sampai kepada, berbagai, iklan yang sangat masif di, media sosial, yang paling banyak itu adalah di, website. Oke, Mas Bagas lanjut, gimana? Oke, Pak. Mirisnya ya Pak ya, walaupun ternyata tuh secara legal pun sudah jelas ya tertulis bahwa binary option itu adalah sesuatu hal yang dilarang, tapi kenapa marketingnya atau istilahnya sekarang yang lagi booming itu afiliatornya itu bisa Mhm, dengan PD-nya mempromosikan itu di media sosial dan followersnya pun sampai jutaan, Pak. iya Maksudnya betul. how can masyarakat itu tertarik gitu, Pak? Kayaknya kalau saya mikir gini, Pak, kok kayaknya itu masyarakat itu tidak ada habisnya untuk kena jebakan penipuan ya. Kalau dulu ada salam orang umum gitu kan, terus Betul ada betul. ini apa koperasi langit-langit itu lah. Sekarang Mhm. yang binomo, sorry maaf, binary option yang jelas-jelas tertulis secara legal ada dilarang, kenapa afiliatornya, marketingnya masih saja mempunyai fans garis keras, Pak? Wih, luar biasa sekali ya kalau ngomongin garis keras nih. Ya ini sebenarnya, sesuatu yang wajar apalagi bukan wajar ya, ini adalah sesuatu yang, lazim dalam dunia marketing apalagi dengan konsep, digital marketing ya, dengan berbagai software untuk memblas berbagai iklan, kemudian juga, dari, sisi, bagaimana, saya nyebutnya juga dengan istilah, eee, rembesan-rembesan atau lanjutan-lanjutan dari kapitalisme itu memang, sangat kuat sehingga mereka akan habis-habisan dalam, mempromosikan, perusahaan, mereka. Ya kita lihat saya hampir semua ketika mendownload sesuatu baik itu gambar ataupun kita mau ke, satu ini yang lainnya, ke website lainnya selalu ada muncul, trading forex ya. Padahal, trading forex sendiri itu juga, jelas gitu, tapi akhirnya kemudian, wah kayaknya agak ribet nih gitu trading forex itu perlu ini. Akhirnya, para ahli di bidang, bisnis model itu mereka akan mencari berbagai jenis model yang ada dan binary option ini salah satunya. Kenapa? Karena, mudah gitu, tidak banyak membutuhkan, tidak banyak membutuhkan, kecerdasan gitu ya, kemudian juga, lebih kepada adalah cuman paling, 100.000 gitu ya, cuman paling, 150.000 gitu ya, is oke lah nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian, tadi, terkait juga saya dari masyarakat dulu baru nanti ke selebnya gitu ya. Di masyarakat, nah ini
banyak hal sebelahnya nih ya, banyak hal yang kita bisa jadikan, argumentasi. Pertama ini adalah memang ya, di masyarakat saya menyebutnya dengan istilah, diawali itu dengan ya namanya manusia itu memang, apa ya, mungkin bisa dikatakan itu, mereka mencintai harta gitu ya. Kemudian juga, biasanya itu karena mencintai harta akhirnya mereka ingin agar, mengumpulkan, kekayaan itu. Dan ini ternyata disindir juga nih ya, ternyata disitir juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-14 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarah minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab." Ya, bahwasanya memang ya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menghiasi, artinya memberikan pada diri manusia itu rasa kecintaan ya kepada harta benda lah singkatnya gitu ya, kepada harta benda sehingga kemudian mereka ya akan senang ketika punya rumah bagus, ketika punya kendaraan bagus, punya sawah ladang yang luas, ya punya, apa namanya, saldo yang banyak di perbankan, kita punya saham yang terus naik jumlahnya, kita punya sukuk yang banyak yang akan segera apa, cair gitu dan lain sebagainya. Nah, tetapi kemudian memang ini yang menjadi, prediksi saya di masa apa, analisis saya di masyarakat itu tuh memang, tadi dari kecintaan itu mengumpulkan kekayaan itu kemudian, biasanya itu mereka itu akan melakukan berbagai cara. Nah, jadi, mereka ingin kaya secara instan gitu ya, sehingga kemudian dengan berbagai cara mereka lakukan ya. Dan tentu saja mereka tidak melihat apakah itu halal atau haram. Yang penting, wih ini kayaknya lumayan nih gitu ya. Trading misalnya forex kayaknya lumayan juga nih. Ternyata bukan trading forex yang salah, bukan pasar bursa berjangkanya yang salah. Nanti kalau saham juga bukan bursa efeknya yang salah gitu ya. Tetapi justru aplikasi-aplikasi yang mengantarkan kepada bursa berjangka dan juga bursa efek itulah yang mereka tuh sering sekali melakukan, kecurangan di sana, termasuk membangun berbagai model gitu ya, berbagai model, bisnis agar orang itu tertarik ya. Bahkan kita baca, dan kita lihat di berbagai situs itu ya, sampai kita lihat saja apa namanya, misalnya saya mau ngedownload sesuatu pun gitu ya, apalagi kalau kita salah ngeklik gitu ya, itu, situs perjudian itu juga di mana-mana. Ini alhamdulillah, apa, laptop saya sudah, nggak ada lagi nih ternyata mau saya cari-cari lagi ternyata, sudah bisa ini ternyata masalahnya gitu. Jadi iklan judi itu ya banyak sekali bermunculan ya, dan mereka judinya itu juga sama tebakan juga dan diingat mereka itu, pertamanya ini mirip seperti apa ya, ya bisnis model Mas Bagas nih. Jadi kalau Anda misalnya masuk ke dalam, itu dalam jangka waktu 1 atau 2 atau 3 bulan, itu bisa dipastikan akan apa, bisa jadi akan, menang terus. Ya akan bisa terus gitu. Nah, tapi kemudian di next berikutnya, bahkan di awal sendiri Anda akan diberikan biasanya itu semacam, saldo gratis untuk mengikutinya. Jadi, kalau saya masuk apa, misalnya saya buat akun, kemudian nanti saya langsung setor, saldo sekian gitu ya, wah ini, orang banyak yang nggak mau juga gitu, "Ya udahlah bikin ini aja deh," apa namanya, "kasih nih ya 50.000, 100.000," dan itu sudah, banyak terjadi. Jadi, trik-trik, marketing untuk menarik masyarakat yang tadi dari awal saya lihat analisis saya itu adalah masyarakat yang memang ya pandemi ini, kemudian juga mungkin ya kemiskinan bisa jadi juga, atau mungkin kekurangan, atau mungkin kerakusan bisa juga dengan harta ini, sehingga kemudian mereka ingin, cepat kaya, itu yang pertama. Dan ini sebenarnya juga, dalam beberapa persen itu juga ada di, para seleb yang saya lihat ini ya. Para seleb itu kan mereka apakah nanti pertanyaannya juga, apakah mereka itu memang betul-betul murni gitu ya, murni mereka memahami itu atau jangan-jangan hanya ini saja ya, hanya istilahnya itu apa, kalau itu hanya, untuk, karena dia dibayar gitu, apa namanya Mas Bagas? Kalau Endorse, artis itu, endorse. endorse ya, ya saya sampai lupa nih. Saya soalnya generasi terlipat Mas Bagas nih. Jadi saya lahir tahun 79, kalau 80 ke sini kan katanya milenial gitu, saya 79 jadi agak terlipat di belakang gitu. Jadi banyak seleb kita yang endorse
endorse gitu ya. Jangankan yang, artis mungkin yang agamanya kurang gitu, yang kadang yang tahu agama juga atau mungkin Mas Bagas nih misalnya, "Mas Bagas tolong dong iniin endorse produk saya nih," gitu. Padahal tahu nih ya, produknya ini sebenarnya biasa aja gitu, tapi Mas Bagas kayak, "Ah, nggak mau ah," gitu kan, karena, produknya itu biasa aja, tapi lumayan Mas Bagas nih 1 juta deh lumayan gitu kan, atau mungkin dikasih ininya, atau mungkin, kalau yang buruk sekali mungkin enggak gitu ya, tapi mungkin ada pertengahan lah, oke, produk ini sebenarnya bagus gitu, tapi nggak terlalu bagus gitu kan. Nah biasanya, kalau, seleb ya mungkin beberapa nggak semuanya gitu ya, ada yang memang ya itulah mereka karena, dibayar sekian akhirnya ya bilang aja misalnya, saya nggak sebutkan produknya, satu jenis, kopi instan gitu ya, yang kita tahu itu kualitasnya itu nggak bagus gitu kan, nggak usah disebutkan kan ya, satu kopi instan yang kualitas itu udah nggak bagus, orang juga tahu gitu ya, mungkin kalangan menengah itu juga nggak bakalan minum kopi itu gitu, tapi kok diiklankan terus 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 gitu, kemudian juga seleb itu mengatakan, "Ini paling enak, ini paling mantap," gitu ya. Ini kan, jadi ya dalam tanda petik itu bukan tanda petik ya, mungkin ini juga penyakitnya seleb di mana dibayar kemudian, mau saja mengiklankan, berbagai hal termasuk juga, kemarin ya forex juga banyak gitu ya. Nah termasuk juga beberapa gitu ya, beberapa di aplikasi itu, sangat banyak sekali ya, apalagi yang mereka misalnya mohon maaf bukan muslim gitu ya, bahkan saya, kemarin sangat kecewa sekali dengan satu tokoh agama gitu ya, kok dia mengiklankan, bank ribawi gitu, bank konvensional. Nah, ya, ini kenapa gitu? Padahal dia tuh, tokoh agama, bahkan bisa disebut dengan ustadz gitu. Ini kayaknya salah deh gitu ya. Kok mengiklankan bank konvensional atau mungkin dia menganggap bahwa, bank konvensional bolehlah mungkin bank ribawi gitu, mungkin dianya gitu, tapi kayaknya nggak pantas deh gitu saya bilang gitu ya. Nah, sekelas ustadz saja gitu dia mengiklankan atau bukan mengiklankan, menjadi bintang iklan bank konvensional atau bank ribawi, kita nggak usah sebutkan namanya gitu ya. Apalagi seleb yang agamanya kurang, dia akan lihat, "Wah ini kayaknya lumayan," gitu. Dan jangan lupa, ini saya ingat sekali, kebetulan saya dulu pernah, di Dewan Pengawas Syariah di satu perusahaan, properti ya, ya kita ngambil orang gitu ya, artis waktu itu, artisnya sebenarnya cukup bagus, artis yang ya agamanya bagus lah gitu ya, kemudian kita bayar sekian untuk ya endorse gitu ya. Ya padahal sih pas akhir-akhir, agak ragu juga, saya sendiri juga agak ragu karena kemudian akhirnya mundur dan ternyata perusahaannya juga, bangkrut juga padahal dia mengklaim, properti syariah gitu kan. Nah ini Mas Bagas tuh dari masyarakatnya yang ingin, kaya tanpa mau bersusah-susah ngapain ribet-ribet gitu ya, apalagi nanti ada iklan istilahnya itu, saatnya uang bekerja untuk Anda, bukan Anda bekerja, cari uang. Jadi saya banyakan Mas Bagas nih jadinya nih. Jadi masyarakat kemudian, seleb dan juga tadi di perusahaannya itu dia masif sekali, masif dalam artian gini Mas Bagas, mereka itu di marketing mereka kan berani untuk, bakar uang bahasanya itu ya, bakar uang, termasuk ini juga nih agak loncat dikit nggak apa-apa Mas Bagas ya, agak loncat dikit di berbagai aplikasi, online mereka tuh betul-betul bakar uang gitu ya. Mereka untungnya dari mana sampai berani bayar istilahnya artis yang paling terkenal gitu ya. Ya itu tadi karena model bisnisnya termasuk juga satu, jasa transportasi online juga mereka akan berani untuk rugi, ya. Di awal-awal kita lihat tuh, saya beli misalnya fried chicken saja gitu, ini harganya murah banget gitu ya, yang istilahnya couple yang full ininya banyak banget ini, kok harganya cuma sekian, nggak mungkin kayaknya deh. Tapi ketika sekarang beli lagi sudah, mulai naik 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 naik. Jadi, strategi marketing juga menjadi argumentasi kuat bahwa jangan, melihat bahwa, "Oh ini kok masif sekali, kemudian kok berani ya bayar seleb dan, seterusnya." Tapi itu nggak terlalu di konten ya, kita langsung mungkin ke kontennya nih, ke Mas Bagas nih tadi ya. Oke, oke, Pak Misno, mungkin ini saya langsung to the point kepada substansi karena gini Pak Misno, bahkan mahasiswa saya tuh banyak juga yang tanya Pak Misno Mhm, betul. tentang binary option. Dan Mhm. juga bukan hanya tanya, ternyata banyak juga mahasiswa saya yang sudah ikut bermain. Karena memang bagi para milenial, bagi para anak-anak muda, binary option ini memang sangat menggiurkan sekali.
Betul. Ditambah lagi tadi marketing yang luar biasa menggunakan selebgram, artis dan lain sebagainya, masif sekali di media sosial. Betul, betul. Nah, sekarang saya ingin langsung to the point, Pak Wisnu, sebelum kita buka sesi ngobrol dengan kawan-kawan yang lainnya. Betul. Oke, tebak-tebakan binary option itu adalah gambling, maisir, or not, Pak Wisnu? Ya, betul. Oke, saya tercampur dengan suara di YouTube nih. Terima kasih Mas Bagas. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak Wisnu. Oke, baik. Terima kasih. Kita nanti akan ngajak teman-teman semuanya untuk diskusi. Jadi yang baru masuk ya, mungkin terima kasih sudah hadir. Jadi hari ini kita bicara tentang binary option. Binary option itu adalah produk keuangan, ya, produk jasa keuangan di mana memberikan kepada member, ya, memberikan kepada peserta yang sudah memiliki akun dan juga nanti saldo di e-walletnya itu untuk menebak ya berbagai saham ya ataupun valuta asing ya yang apakah dia akan mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu dan juga jam tertentu. Kemudian ketika tebakannya itu betul gitu ya, bahkan sekarang sudah mulai muncul lagi Mas Bagas nih, agak-agak betul gitu ya. Jadi bukan sampai agak-agak betul gitu. Jadi tipis lah iniannya gitu. Jadi dari jumlah kenaikannya itu, misalnya tadi harga saham A itu atau mungkin valuta asing misalnya sekarang itu dolar Amerika ya 14.000. Nah, kira-kira nih besok nih hari Senin itu apakah dia akan naik lebih dari 14.000 atau tidak? Nah, nanti akan karena dia sifatnya itu juga digital, maka dia akan tinggal klik saja Mas Bagas, tinggal klik ya atau tidak. Kalau iya berarti akan dihitung dengan jumlah sekian gitu. Kalau tidak, maka kemudian dia akan rugi, berarti tidak sampai harganya tadi misalnya 100.000 sekian. Nah, yang paling ini adalah memang ini mesin atau mungkin aplikasi lebih tepatnya. Aplikasi yang digunakan. Nah, tadi saya katakan bahwa bukan saham-saham yang blue chip, bukan saham-saham yang memang sudah settle gitu dan juga bukan mata uang valuta asing yang sifatnya itu sudah terkenal gitu ya. Tapi bahkan sesuatu yang memang valuta asing yang kita nggak tahu nih gitu ya, nggak tahu ini negara mana gitu ya. Ini hampir sama di trading. Di trading sendiri Mas Bagas itu seorang trader itu nggak tahu tuh ini mata uang siapa gitu, ini mata uang negara mana gitu kan saking banyaknya tuh gitu ya. Kita tahunya paling cuman yen, yuan, euro, kemudian pound sterling, ya mungkin ada ringgit, ada rupiah, dolar Singapura, dolar Brunei dan sebagainya. Tapi yang lain nggak tahu nih. Kita bahkan nggak tahu mungkin mata uangnya Vietnam itu apa gitu ya, yang deket-deket gitu. Saya juga nggak tahu tuh gitu. Jadi, nah di trading, nah di aplikasi ini juga sama di binary option ini. Jadi menebak oke, mata uang ini, valuta asing ini, kursnya kira-kira apakah bisa naik dalam sekian atau tidak? Atau nanti dalam indeks saham itu apakah dia per sahamnya atau mungkin indeks gabungannya itu apakah dia mencapai pada harga sekian di jam sekian, hari sekian atau tidak. Tinggal kita klik, ya kalau orang itu kadang iseng-iseng, cuman 100.000 inilah nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi kemudian di sana tentu saja yang paling nampak itu adalah dari pola aplikasinya. Yang kedua yang lebih deep lagi, yang lebih mendalam lagi adalah terkait dengan false demon ya atau najas di mana Nabi SAW itu melarang Rasulullah SAW an by najas ya. Jadi ada false demon di mana permintaan palsu. Nah, ini sebenarnya lebih ke konteks bursa saham dengan bursa berjangka. Maksud saya gini, ini kan tadi sebut lebih mendalam. Misalnya nih, saya akan mengatakan bahwa falas ini atau forex ini dia akan naik pada jumlah sekian. Nah, ketika pemilik aplikasi itu jaringannya itu sangat besar gitu ya dan memiliki modal, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan memborong dari foreign exchange itu, forex itu atau falas itu sehingga kemudian dia bisa naik. Nah, ini Mas Bagas nih di permainannya. Jadi, bukan hanya dilihat dari sisi, gambling, perjudian, maisir, qimar saja gitu ya, tapi ada sesuatu yang di dalamnya selain juga najas tadi itu,
ya, ada najas, dan yang pasti tadi ketika ditanya apakah itu perjudian, maka kita bisa jawab jelas sekali bahwa ya itu adalah perjudian. Kenapa? Karena berdasarkan satu definisi dari perjudian, yaitu saya ambil saja misalnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, di KBBI dan juga di Ensiklopedia Indonesia itu disebutkan bahwa judi itu adalah kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan, ya, dari hasil suatu pertandingan, permainan, atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Jadi lebih kepada apa? Tebak-tebakan gitu ya. Jadi menebak nih gitu ya, apakah misalnya dalam pertandingan bola itu apakah pemain bola ini atau grup bola ini akan menang gitu ya. Oke, kalau menang saya maka akan sekian-sekian gitu ya. Kalau mungkin yang terbaru itu di beberapa channel TV itu ini di burung merpati gitu ya, burung merpati. Siapa nih merpati mana yang menang duluan nih? Kalau yang menang ini akan kasih sekian taruhan. Nah, kemudian saya juga ambil dari tentu saja sebagai kita muslim ya, al-maisir. Jadi dalam Islam itu ada dua Mas Bagas nih istilah untuk perjudian. Kalau dalam Al-Qur'an dia menggunakan istilah maisir. Dia menggunakan istilah judi yaitu maisir. Tapi dalam kebiasaan lughatil Arabiyah di sana juga ada istilah lain yaitu al-qimar ya. Mahwal al-maisir. Maisir itu apa sih? Ya, di sini saya ambil dari perkataan Imam Al-Mahali ya, Y.S. Jalaluddin Al-Mahali ya, beliau mengatakan bahwasanya al-qimar itu adalah apa? Suratul qimaril muharramin tanazzudu baina ayyaghanam au ayyaghram. Jadi yang disebut dengan perjudian atau dengan qimar itu adalah bentuk taruhan yang diharamkan, itu adalah yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ya. Kemudian juga kita bisa lihat juga dalam Az-Zawajir ya, juga disebutkan bahwa definisi dari al-qimar ya itu adalah apa? Yang disebut dengan al-ibaru bi ayyi nau'in kana. Jadi segala sesuatu yang di sana itu ada taruhan dari berbagai jenis. Jadi berbagai jenis taruhan itu yang disebut dengan maisir. Ya, sinonimnya adalah apa? Adalah al-qimar. Nah, jelas sekali nih. Nah, ini kita berarti bicara sebelum bicara tentang ini, oke, ini adalah judi. Kenapa judi? Karena tadi Imam As-Suyuti kemudian juga dalam kitab Az-Zawajir juga menyebutkan bahwa segala bentuk taruhan yang memungkinkan adanya menang atau kalah, ada yang untung, ada yang rugi tanpa adanya akad, itu adalah perjudian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga memberikan secara rinci tentang apa itu perjudian ya. Jadi lafadz maisir ya di dalam perkataan para ulama itu mencakup segala bentuk permainan ya, dari mulai kartu ya, bahkan ada yang menyebutnya juga dengan catur, kemudian termasuk juga bai ghoror, jual beli ghoror itu juga dianggap sebagai maisir ya. Demikian juga segala hal yang dia itu memunculkan pilihan antara dia akan untung atau akan rugi tanpa adanya akad. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya binary option karena adanya unsur menebak gitu ya. Kemudian sebenarnya bahasa menebak juga sebenarnya kurang tepat sih ya, karena kadang terlalu negatif kalau menebak gitu ya. Jadi mereka menggunakan istilah makanya ada option gitu ya. Binary option itu ya atau tidak. Ya kan? Jadi mirip-mirip dengan kuis juga gitu ya, mirip-mirip dengan kuis gitu. Ini iya atau tidak. Oke, klik iya, kemudian nanti otomatis di sebelum itu akan ada pilihan berapa rupiah atau berapa saldo yang ada di akun dia. Nanti kemudian akan pilih iya atau tidak. Dan itu biasanya berlaku pada waktu-waktu tertentu yang mereka sudah biasa lakukan ya. Standarnya adalah di pasar bursa berjangka itu. Oke, itu Mas Bagas nih terkait dengan bahwa betul itu adalah gambling, itu adalah maisir, itu adalah perjudian. Pak Misna sedikit, Pak Misna. Maaf, sedikit sebelum nanti kita buka sesi diskusi, sesi tanya jawab, sesi ngobrol bareng dengan teman-teman semua. Nanti mungkin silahkan mau raise hand dulu boleh,
atau nanti mau Mhm. langsung open mic-nya boleh. Open Boleh mic langsung. nggak harus on cam ya, santai aja, Iya, nggak santai aja masalah. Mas Ya. Bagas, betul. Sebelum kita masuk ke sesi ngobrol dengan kawan-kawan, Pak Misno. Mhm. Pak Misno, kemarin saya ngelihat YouTube-nya dari salah satu afiliator binary option, Pak Misno. Binary option, oke. Ya, salah satu afiliator itu mengatakan, ya gambling is how the world works. Mhm. Semuanya kita kerja itu ya gambling. Pasti ada resiko menang, resiko kalah. Kita jualan Betul. apapun juga ada resiko kita untung, ya ada resiko kita bangkrut. That's the world works. Itu gimana Pak Misno kalau menjawabnya itu? Kalau mereka dari binary option bilang ya semua memang untung-untungan. Ya betul. Ya, ini memang biasanya kalau bahasa agamanya Mas Bagas, ini disebut dengan apa, subhat, ya. Kalau dalam hadis itu dikatakan, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat." Jadi yang halal sudah jelas, kemudian yang haram sudah jelas, tapi ada di tengah-tengah nih, ya, yaitu musyabihat atau, subhat. Nah, tapi dalam konteks ini adalah tadi afiliator itu dia, istilahnya itu menghembuskan subhat, ya, menghembuskan subhat untuk mengatakan bahwa, ya semua ya ada risiko dong, ada rugi, ada untung. Bisnis juga sama, ketika bisnis kemudian kita bisa rugi, bisa untung. Pasti, selalu mengatakan seperti itu gitu. Biasa dikaitannya dengan bisnis. Kita beli saham juga sama, saham itu ya bisa rugi, bisa untung, gitu kan. Nah, kita apa kalau forex kemarin saya katakan, forex itu sebenarnya, hanya satu yang halal dari 2 gitu ya. Jadi yang 2 haram, yang satu halal yaitu, ya dan biadin itu. Nah, kalau yang trading yang sekarang itu ya sebenarnya lebih cenderung kepada haram untuk yang, forex itu ya, valuta asing itu ya. Nah, oke. Jadi ketika menjawab subhat, jelas ya, saya menggunakan kata-kata subhat. Jadi ketika menjawab subhat bahwasanya ini kan semua adalah apa, untung rugi, artinya semua adalah, ada resiko termasuk dalam, berbisnis dan berdagang. Nah, justru dalam Islam itu sudah dijelaskan secara detail bahwasanya ketika kita mengeluarkan modal, ketika kita memberikan modal kepada seseorang ya, bahkan kita mengeluarkan istilahnya kita itu mengeluarkan uang dari dompet kita berikan kepada orang lain, itu sudah harus jelas akadnya itu apa. Mas Bagas, gitu ya. Bahkan makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah itu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Nah, akadnya itu apa? Ketika misalnya nih, saya ngasih uang ke Mas Bagas 100.000, itu harus clear, harus jelas. Apakah memberikan hadiah? Oh, bukan. Hadiah itu dia ada prestasi. Apakah memberikan zakat? Oh, Mas Bagas bukan mustahik gitu ya. Mungkin bisa jadi itu adalah sedekah gitu. Infak secara spesifik, oh bukan. Infak itu lebih kepada kerabat ya, keluarga gitu. Kemudian ini mungkin apa namanya, hibah. Oh, bisa juga lah berarti antara hibah dengan hadiah. Nah, kemudian ketika bisnis itu adalah kita mengeluarkan uang, baik itu materi uang ataupun tenaga gitu ya, tetapi di sana ada akadnya, itu yang pertama. Nah, akad itu otomatis konten di dalamnya itu adalah apa? Adalah, apa yang disebut dengan, bisnis, usaha, niaga, berdagang. Dagang ini bukan hanya jualan gitu ya, apa, syirkah dan lain sebagainya. Sehingga kemudian justru ini yang membedakan antara perjudian dengan, bisnis. Sama-sama dua-duanya itu memiliki apa, memiliki, yang disebut dengan, apa, keuntungan, memiliki resiko ya, baik itu resiko berarti kerugian ataupun mendapatkan keuntungan. Tapi kalau judi dia tidak ada unsur ya bisnis, tidak ada unsur untuk apa, melakukan sebuah, perniagaan. Sementara kalau bisnis, muamalah al-maliyah, di sana jelas ada unsur usahanya, ada ikhtiarnya, ada, bisnisnya. Nah, nanti di ujungnya Mas Bagas nih, kita akan menemukan ya satu hikmah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-219 Mas Bagas nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anil
khamri wal maisir. Qul fihima ismun katsirun au qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ada mungkin hanya 0,001% ya, baik itu khamr ataupun judi, tetapi 99, sekian persen itu adalah ism, dosa, mudorot. Nah, nanti kita akan bicara tentang pertanyaan yang biasa saya menyebutnya dengan pertanyaan filosofis dan itu bisa dijawab dengan perspektif maqasidus syariah. Oh, di sini ada dokter dari Unisba nih, nanti kita bisa diskusi nih sebenarnya nih. Ya, jadi pertama kita bicara syariahnya dulu Mas Bagas, nanti baru bicara tentang maqasidnya. Tadi secara syariah maksud saya itu adalah usul fikih. Kalau nanti maqasid itu lebih kepada hikmatut tasyri, ya. Jadi tadi kenapa sih judi itu nggak boleh, gitu kan? Nah, kalau jawabannya syariah karena tadi di surat apa Al-Maidah kemudian juga di Ali Imran juga ada Al-Maidah itu dari mulai 90 sampai 91 itu jelas menunjukkan tentang apa al-khamru wal maisir wal azlam ya rijzun min amali syaitan fajtanibuh. Ya, kata-kata fajtanibuh yaitu adalah fiil nahi ya, kata kerja bentuk larangan yang jelas menunjukkan al-aslu fin nahyu itu adalah apa? Adalah litahrim atau haram. Jadi secara usul fikih bahwa ya judi dan tadi binary option itu adalah judi itu adalah haram itu sudah is very clear ya, sudah sangat clear. Nah, balik lagi ke tadi bahwa kenapa mengatakan sama satu perspektif hanya tadi 0,01% itu sama, ada keuntungan, ada kerugian, tapi 99, sekian persen itu adalah berbeda. Nah, karena akadnya berbeda, kemudian konten isi dari akad itu bisnis itu juga berbeda dan nanti langsung masuk ke perspektif maqasidus syariahnya juga bahwa ketika judi itu dilegalkan gitu ya, ketika itu dibolehkan maka ya minimal itu real sektor dan juga real bisnis dan juga akan mempengaruhi dari kestabilan suatu negara. Ini masuk ke dalam kajian makroekonomi. Ya, bagaimana perjudian ya, apalagi nanti dalam Islam, dalam berbagai peradaban juga ya di berbagai negara juga ya tidak diperbolehkan gitu ya. Apalagi nanti dalam Islam yang ingin menjadikan kaila yakuna dulatam bainal aghniya'i minkum agar harta itu tidak hanya berkumpul pada kalangan orang kaya saja. Judi ya selain juga efek negatif ya hikmatut tasrinya itu sangat banyak sekali juga akan apa mengakibatkan siapa sih sebenarnya yang kaya dari yang judi ya, binary option ini apa, satu perspektif itu dia mungkin mirip dengan multi level marketing, MLM Mas Bagas nih. Di mana oke, mungkin dia bisa menang gitu ya dalam beberapa ini gitu, tapi kemudian yang kaya tetap saja foundernya atau pemiliknya. Nah, tadi bayar seleb itu ya, itu bagian dari apa, marketing cost gitu ya, biaya marketing. Sehingga ya kita masyarakat ya memang harus dibiasakan nih, nggak aneh lah kalau seperti itu. Bahkan barang yang tidak bagus pun oleh seorang tadi endorsement itu dianggap atau diakui sebagai bagus ya kopi rasanya pahit gitu bukan pahit tapi kopi itu nggak enak kualitasnya nggak bagus gitu tapi kok dianggapnya diminumnya dini dianggap bagus. Nah itu Mas Bagas nih jadi kita sudah sampai kepada kajian tentang apa tentang perjudian dan juga tadi ada endorse apa di afiliatornya itu. Jadi tidak heran itu. Yang pasti kita harus kembali faruduhu ilallahi wa rasulih. Itu jelas Mas Bagas nih. Nah, kita bisa diskusi ini mungkin saya agak sedikit salah karena saya juga nggak main binary option gitu ya. Nanti jadi saya baca, saya ngelihat dari beberapa situsnya termasuk juga tawaran-tawaran yang memang hampir setiap hari kita temukan tentang apa binary option. Misalnya kita buka saja di sini Binomo misalnya ya. Binomo dia akan menawarkan berbagai bentuk
trading dengan aplikasi yang sangat luar biasa, walaupun akhirnya berita terakhir ini juga Binomo ini kan kemudian dibawa ke Bareskrim gitu ya, karena aplikasi penipuan dan lain sebagainya. Oh, ini udah jelas nih, ini beritanya sudah 1 hari yang lalu di CNBC Indonesia, kemudian juga di medcom.id itu Binomo itu sudah jelas. Nah ini nanti beda dengan tadi siang yang kita bahas itu bahwa model dari binary option itu adalah model bisnis yang dia itu apa tren ngikutin. Oke, kemarin trading dengan berbagai variasinya dibuat. Oh, ini kerjaannya sarjana-sarjana bisnis model. Ya kalau bisnis modelnya syar'i is no problem gitu ya. Tapi kalau bisnis modelnya itu yang tadi nyari keuntungan, oke, kita sekarang rugi dulu nih. Dan itu perusahaan seperti biasa seperti itu. Dalam 1-2 tahun kita rugi dulu. Yang paling banyak ini adalah untuk marketing. Bayar tuh untuk apa namanya broadcast, blast dan lain sebagainya untuk apa mengiklankan sebanyak-banyak. Kalau udah biasa, oh bener belum lagi dibayar untuk selebnya dan seterusnya. Ini kayaknya tadi ada Pak Holif ada raise hand kayaknya nih. Jangan saya banyak yang ngomong nih. Kita undang yang lain juga ya, Mas Bagas nih. Silakan Mas Bagas. Oke, nanti ada yang sedikit sebelum kepada Pak Khalif, ada sedikit yang ingin saya koreksi Pak Misno. Tadi Pak Misno bilang belum mencoba bermain binary option. Saya koreksi harusnya jangan sampai Pak Misno. Oke, gini juga Mas Bagas, begini juga, banyak tadi kalau Mas Bagas tadi ditanya sama mahasiswa, saya juga banyak sekali tanya mahasiswa terakhir itu yang ada IKES gitu kita sebutkan saja, termasuk juga Fitup gitu ya, kemudian juga ada yang sistem arisan, banyak sekali di masyarakat itu. Saya katakan begini, ya ini nanti innamal a'malu binniyat Mas Bagas, gitu ya. Niatnya kalau dapat untung ya jelas haram, tapi niatnya, tadi saya bilang ke mahasiswa itu, "Oke, kamu, ya anak mahasiswa ya, oke kamu silakan ikut gitu ya, tapi niatkan itu hanya mencoba dan tidak boleh lebih dari 1 juta saya bilang gitu. Dan oke dia lakukan, dia habis sekitar 750.000 tapi kemudian akhirnya ya dibohongin gitu kan, karena saya yakin, tapi biar kamu yakin, biar kamu percaya nggak cuman katanya gitu ya. Nah kalau saya tadi ya belum, dalam artian mungkin bisa jadi gitu, saya akan coba gitu. Misalnya saya di beberapa aplikasi, ini juga nggak saya sebutkan, di aplikasi investasi itu saya coba ya 200.000 bukan niatnya dapat untung ya gitu ya. Jadi hanya pengen tahu, oh cara kerjanya begini. Misalnya di satu aplikasi investasi itu saya masuk, ini rekomendasi juga dari beberapa teman dan memang di situ ada syariah. Jadi ada saham yang dijual pun syariah, kemudian juga di trading untuk apa forex-nya pun dia ada apa jaminan syariahnya gitu ya, dan itu juga iklannya masif juga di TV gitu ya, oleh seorang endorsement juga gitu. Tapi saya ambil syariah, tapi pas saya lihat ternyata aduh ini kayaknya masih belum cocok di hati gitu ya. Pertama dari sisi ini yang bilang syariah itu siapa gitu. Kemudian juga dia kan ini ya apa namanya kumpulan dari saham yang nanti disebut dengan apa dengan indeks saham itu gitu ya. Kemudian saya akan beli saya cuma 200 atau 300.000 gitu ya. Sama kalau yang saham saya memang masih main juga, bukan main ya. Saham yang pasti saya pasti saham syariah lah gitu di saya sebut saja di Mandiri Syariah gitu ya. Itu memang syariah. Kemudian di satu aplikasi investasi juga saya daftar dan saya juga coba di situ walaupun tidak lebih dari 500.000. Hanya ingin tahu saja pola kerjanya. Jadi binomo itu ya kita coba kayak gimana sih sebenarnya. Jangan sampai nanti juga sebenarnya hari ini saya agak khawatir juga Mas Bagas nih. Nanti peserta ada yang bilang, "Ini Pak Abdurrahman ngomong doang gitu padahal nggak tahu," gitu ya. Oh, kan nggak enak juga, ya nggak? Ya kita juga surga juga kita cuma ngomong doang Pak, kita juga belum pernah kesana. Baik Pak, Oke, ini nampaknya baik. Pak Khalif Rahman sudah Udah ingin nggak sabar nih kayaknya nih. ya, Tapi dipersilakan Pak penyabar, Khalif. Pak Khalif itu penyabar orangnya, tenang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Pak Waalaikumsalam Bagas. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, luar biasa hari ini saya dapat tambahan ilmu dan pengetahuan lah ya. Ternyata banyak juga ini kegiatan ekonomi yang memanfaatkan IT yang selama ini saya belum ketahui. Salah satunya tentang binary option ini ya. Tadi udah disampaikan bahwa secara syariah mungkin ya bisa disimpulkan tidak boleh lah ya karena menyerupai perjudian gitu. Maka
Ya, bukan menyerupai sih, memang perjudian gitu Pak Khalif. memang Kalau orang perjudian hukum ya, harus bahkan tegas ada katanya Mas Bagas nih. ya, oh gitu ya, berupa perjudian. Iya, Bahkan betul. yang pernah saya baca itu juga penipuan, ya, trading berkedok penipuan begitu Mhm, istilahnya. mhm, Penipuan berkedok trading, maaf mhm, terbalik. betul, betul. Nah, maka menurut saya ya memang negara kita bukan negara Islam, tapi yang melakukan binary option itu juga tidak sedikit dari kalangan Muslim gitu ya. Maka inilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui tuntunan-tuntunan agama sebelum kita melakukan kegiatan ekonomi. Itu karena agama juga punya pedoman-pedoman yang menjaga hak kita satu sama lain supaya tidak saling merugikan. Nah, namun yang menjadi pertanyaan saya tadi kan juga sudah disampaikan bahwa secara legal pun binary option ini tidak diperkenankan di Indonesia. Sejauh yang saya perhatikan, belum ada aparat penegak hukum yang kemudian berusaha untuk memberantas ini, karena ini kan jelas-jelas merugikan masyarakat, karena sebagaimana Ustadz Misbah tadi utarakan, yang masuk ke Baris Krim itu laporan sudah kurang lebih dari 2 miliar yang dilaporkan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat gitu. Ini kalau dibiarkan kan bisa jauh lebih besar dari itu. Ini padahal karena aturannya sudah jelas, secara aturan positif juga sudah jelas, itu tidak diperbolehkan, artinya kan udah delik biasa ya, bukan delik aduan lagi, nggak perlu mungkin nunggu aduan dari masyarakat, karena ini memang udah nggak diperbolehkan di negara kita gitu. Beda dengan pinjol yang kemudian kita juga saksikan bersama ada upaya dari aparat untuk memberantas pinjol misalnya, tapi untuk binary option ini belum pernah terdengar kabarnya. Apa ya kendala-kendala kenapa belum ada upaya dari aparat untuk melakukan pemberantasan bagi binary option ini? Kemudian ini APIC sebagai organisasi yang juga fokus pada bidang hukum, ada nggak agenda-agenda, misalnya salah satu agenda dari APIC ini juga untuk melindungi masyarakat dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat merugikan dari aspek legalnya misalnya. Begitu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Khalif nih. Alhamdulillah nanti kita bisa banyak diskusi terkait dengan data ya Mas Bagas ya. Karena ini kan yang hadir juga rata-rata adalah akademisi dan juga memang paham tentang hukum gitu ya. Oke, saya mungkin langsung tanggapi saja Mas Bagas ya terkait dengan ini ya. Salah satu yang paling terkenal di binary option itu kan memang tadi adalah binomo gitu ya. Nah, saya baca di sini salah satu dari referensinya in English ya, can binomo be trust? Ya, the answer is no. Binomo is not a scam. Binomo is a legitimate online trading platform that is used by thousand trader every day from 1,033 different countries across the world. The broker is category member of the IVC International Financial Commission, which includes up to $20,000 rupiah in protection for cash dispute. Nah, ini satu hal yang menarik bahwa memang gini, jadi bisnis itu terkadang gitu ya diawali dengan sesuatu yang memang boleh ya, karena tadi trading saham ya secara legal formal di Indonesia dan syariah juga, ketika dia adalah saham syariah maka itu boleh gitu ya. Tapi kemudian ketika kemudian dengan perkembangan zamannya itu ya. Oke, ada gangguan sedikit, ada yang lagi cari rezeki ya. Oke, baik, lanjutkan Mas Bagas. Tadi sampai kepada
bahwa, satu model bisnis itu sering sekali diawali dengan, sesuatu yang tadinya itu memang boleh gitu ya, trading saham boleh, ya secara legal formal boleh, kemudian secara syariah juga ketika sahamnya itu ISSI ataupun, JII atau mungkin, BUMN MES itu, halal. Demikian juga trading, bursa berjangka atau forex. Kalau trading forex-nya itu adalah tadi ya dan biadin dan indah hajah, maka itu juga halal ya, kecuali nanti yang, future dan juga nanti ada disebut dengan juga, option ya. Nah kemudian, ketika bisnis sudah berjalan kemudian mereka menganggap ya ini karena is from other, Islamic civilization ya sehingga mereka ya bisnis is bisnis sehingga mereka kan membuat berbagai inovasi dalam bisnis termasuk juga nanti, oke gimana ya kalau trading, forex ini kayaknya agak susah gitu ya, untuk masyarakat umum ini kurang gitu ya, hanya mereka yang mungkin berpendidikan mungkin yang bisa gitu. Oke lah kita sebarkan gimana caranya model bisnis yang mudah gitu. Oke ya udah, ini aja yang paling gampang orang tinggal iya atau tidak. Gitu ya, iya atau tidak, pilih iya naik di atas, sekian atau mungkin tidak, artinya tidak di, atas sekian. Nah itu akan lebih mudah sehingga kemudian, bisnis itu berjalan dan ternyata ininya apa namanya, cukup banyak gitu ya, cukup banyak, pengikutnya, kemudian juga nanti dengan berbagai, pola marketing tadi yang saya sebutkan itu sangat, menarik para, calon membernya sehingga kemudian, muncullah, oke ini kayaknya, bagus dan bisa, cepat dan ada contoh-contohnya gitu. Oke, nah tadi kalau dikatakan, bahwa, ini adalah kok, laporan tadi sudah sangat banyak tapi belum ada ininya, ini sebenarnya lebih kepada, bisa masuk ke dalam, bagaimana pola-pola, political will dan juga penegakan. Tapi ini saya baca juga banyak sekali berita ya yang terkait dengan, perjudian sampai tokoh apa, ada salah satu juga tokoh itu di sini ada Indra Kents juga mengakui bahwa binary option itu adalah, binary option-nya Binomo itu adalah, perjudian. Demikian juga, polisi juga sudah, menahan kasus dari investasi bodongnya, binary option ini gitu ya, trading binarinya ini dan juga Bareskrim juga sudah menggerebek ruko, di Bandung juga dan beberapa afiliasinya gitu ya, termasuk juga, dari Satgas ini, tentang, robot trading, binary option yang, paling banyak itu adalah, Binomo itu. Jadi sebenarnya ya penegak hukum sudah melakukannya, cuman, kadang tadi, banyak hal ya kita sebut dengan pebisnis-pebisnis gelap ini yang mereka terus menggunakan. Salah satunya adalah ketika di Indonesia nggak bisa, ya udah mereka operatornya ganti aja di luar negeri, gitu kan. Ketika mungkin tadi kalau di kripto juga sama, "Ah, di Indonesia mah susah," gitu ya, "nggak bisa nih, udah pindah aja ke Singapura yang paling gampang aja, nanti anggap aja, jual beli internasional." Padahal faktanya jual beli itu sudah, sangat banyak sekali dan ini juga kita bisa analogikan tadi dengan, pinjol gitu ya, dengan pinjaman online dan juga kita sebut kalau di Bogor itu ada, Mang Emok gitu ya. Jadi lintah darat itu ya, riba itu ya, udah tahu nih sebenarnya gitu ya dan ini merugikan masyarakat, laporan sudah banyak, korban sudah banyak, tapi baru nanti yang digerebek paling, berapa, perusahaan, biasanya masukin, ke TV gitu ya, kemudian nanti ada berapa lagi. Jadi ini sebenarnya bukan hanya bicara tentang, penegakan hukum, tapi bicara tentang, bagaimana sebenarnya kita itu harus melakukan terus sosialisasi. Ini kata sih kalau di APSI, tugas kami di divisi, advokasi sosialisasi ya Mas Bagas ya. Jadi sosialisasi dan advokasi di APIC insyaallah mudah-mudahan nanti dengan Syariah Community kita akan, buat lebih rutin lagi, Pak Khalif nih mungkin sebulan bisa sekali atau 2 kali, ini akun Zoom saya udah siap nih untuk beberapa ini ke depan gitu ya. Jadi insyaallah kita akan mensosialisasikan bahwa, binary option itu adalah, perjudian dalam Islam dan itu secara, hukum positif pun dia adalah ilegal gitu ya. Ini sudah jelas sekali di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti. Yang kemarin Bapepti itu kan ngomongin kripto juga, ngomongin bursa berjangka, ngomongin juga, mengatur juga tentang, trading ini. Karena memang trading forex itu kan dia masuknya ke, pasar bursa, berjangka gitu ya. Aturan di tahun di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 juga sudah menyebutkan sebenarnya tentang, adanya atau ilegalnya binary option ini. Jadi ya udah
udah nggak ada alasan lagi sih. Jadi secara, hukum positif juga memang ilegal, secara agama, syariah juga memang sudah haram. Tapi kok masyarakat masih gitu ya. Ya ini hampir sama dengan tadi riba, kemudian juga pinjaman online, kemudian juga, beberapa jenis mungkin, asuransi yang tidak, syariah dan lain sebagainya. Nah ini Mas Bagas tuh jadi satu hal yang, menjadi tugas kita bersama nih untuk terus mensosialisasikan ya hal-hal yang sifatnya oh ini nggak boleh mengedukasi atau meningkatkan literasi dari masyarakat. Oke, itu Mas Bagas. Terima kasih Pak Alif. Ada yang kelewat nggak tadi Mas Bagas ya? Oke, baik. Terima kasih Pak Misno. Jadi kemarin saya juga ngelihat di berita itu dari Bapepti itu dan juga bekerja sama dari Kominfo. Sebenarnya aplikasi-aplikasi binary option itu sudah diblokir sama Kominfo. Sudah sebenarnya ya. Tapi Betul. masyarakat masih aja ngeyel mencari sendiri ini pakai VPN segala macam untuk bisa mengakses itu aplikasi binary option. Baik, dari kawan-kawan yang lain, bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain, ini ada guru kita juga, guru saya juga Pak Misno, ada Bu Neneng Nurhasana. Oh iya betul, Masya Allah luar biasa nih. Boleh komentar juga nih mungkin tentang ini Mas Bagas. Terus, oke, baik bapak-bapak dan ibu-ibu silakan langsung bisa open mic-nya saja. Silahkan, nggak harus on cam ya. Jadi saya mungkin saya sedikit menjawab dari Pak Khalif ya Pak. Boleh ya, silakan Mas Bagas. Tentang APC tadi ya. Jadi mungkin ini salah satu bentuknya Pak Khalif. Betul. Mengedukasi masyarakat. Karena masih sedikit sekali akademisi ataupun ya mungkin sudah banyak ya, tapi kita ingin menjadi salah satunya yang ingin mengedukasi bahwa misalkan ada platform-platform atau ada produk-produk investasi yang itu sudah dilarang oleh negara, dilarang juga oleh agama gitu. Salah satunya binary option ini. Nah, ini salah satu ikhtiar kita untuk bisa mengedukasi kepada masyarakat umum. Baik, kawan-kawan lain, teman-teman lain, bapak-bapak. Silakan kita bisa diskusi nih. Mungkin ada yang pernah case study atau mungkin pernah cerita yang terkait dengan Qimar, Maisir ataupun juga di binary option ini, Mas Bagas ya. Atau mungkin sambil menunggu kawan-kawan, nanti langsung open mic-nya saja ya, open mic-nya saja. Memang ini Pak Misno tadi ngomong tentang study case ya. Saya juga beberapa kali bertemu Pak Misno, kawan-kawan saya yang semilenial dengan saya ya, seumuran itu, memang ketika sudah terjerat investasi yang seperti itu tuh mau dikasih tahu tuh susahnya minta ampun Pak Misno. Kita kasih cara legal formalnya, ini aturannya tidak boleh, dilarang oleh Satgas Waspada Investasi OJK. Ini dilarang loh ini loh. Ya, saya nggak bicara agama deh, bicara legal formalnya dulu. Kita kasih dalil juga. Ada aja denial-nya itu. Jadi, ini udah ada Pak Didin ini. Pak Misno, silakan Pak Didin, dipersilakan langsung open mic-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin Bapak-bapak, Pak Bagas dan Pak Wisnu. Saya mau nanya ini Pak, tadi kan terkait dengan trading forex, kalau tidak salah disebutkan itu boleh Pak ya. Nah, trading ya mungkin kalau yang pemahaman saya kalau kita menukar falas gitu kan secara fisik mungkin agak sedikit kalau dari menurut saya gitu agak masuk logika gitu kan kalau itu memang diperbolehkan ya mungkin betul. Nah, tapi kalau secara trading dari aplikasi gitu ya itu kan kalau jual beli kan harus ada fisiknya yang diperjualbelikan yang diserah terimakan gitu kan. Sementara kalau di aplikasi kan nggak ada tuh Pak. Nah itu kira-kira gimana Pak diperbolehkannya itu secara sarannya itu seperti apa gitu ya. Dan mungkin tadi juga saya sempat mengikuti yang option tadi Pak ya memang saya juga tertarik juga gitu kan dan punya akun juga ya yang tadi di Binomo itu memang
intinya memang kita menebak apakah harga itu akan naik atau turun gitu kan. Kalau tebakan kita benar, kita dapat katakanlah mungkin nggak berapa besarnya saya nggak tahu juga gitu kan. Dan memang saya punyanya mengikutinya dari sisi yang istilahnya apa ya, nggak deposit, istilahnya tuh yang apa sih namanya tuh, yang kayak bongbongan gitu Pak ya. Bukan deposit maksudnya, karena ada Betul, sesi betul. sesi apa namanya, sesi belajarnya gitu ya, saya lupa istilahnya. Memang Demo, seperti itu sesi memang. demo. Ya betul, demo Pak, betul Pak Bagas, saya lupa namanya. Memang kita hanya menebak doang gitu kan. Dan meskipun memang di aplikasinya ada semacam candlestick gitu kan, kita bisa memperkirakan ini naik atau turun ya. Mungkin memang pada prinsipnya ketika akhirnya kita harus menebak dalam sekian menit ini akan naik atau turun. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf dulu karena ini agak sedikit masalah dengan ini saya, apa namanya, kamera saya dengan komputer gitu ya. Tapi suara saya masih terdengar ya Mas Bagas ya? Jelas Pak, misal terdengar. Oke, terima kasih Pak ini ya, Pak Didin ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi terkait dengan trading. Saya boleh bacakan di sini satu fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional di nomor 28 garis miring DSN strip MUI garis miring 3 garis miring 2002 tentang jual beli mata uang atau SORF. Nah, ini memang saya tadi juga sudah pernah katakan bahwa agak sedikit dilematis ya ketika kita bicara tentang jual beli karena sebenarnya itu bukan jual beli dalam Islam gitu ya. Yang benar itu adalah dia bukan jual beli tapi sorf. Sorf itu adalah ya kayak ilmu sorof gitu, memalingkan atau menukar gitu ya. Jadi lebih kepada sebenarnya sorf itu adalah pertukaran. Tapi kemudian MUI sendiri menggunakan istilah untuk sorf itu adalah jual beli ya, terbukti dengan tentang jual beli mata uang dalam kurung as-sorf. Nah, ini tentu saja menjadi satu problem gitu ya, dari mulai sebenarnya itu bukan jual beli tapi kemudian kok jadi jual beli gitu ya. Kemudian juga sebenarnya memang jelas bahwa sepakat bahwasanya mata uang itu adalah alat tukar bukan komoditas gitu. Tapi kemudian di fatwa nomor 28 ini ternyata menyebutkan tentang trading atau trading itu kan berarti trade berarti berdagang. Dagang itu berarti ada jual, ada beli. Berarti jual beli dari valuta asing itu sendiri atau mata uang asing. Nah, kemudian Mas Bagas, di sini di fatwa ini jelas disebutkan tadi yang saya katakan itu bahwa memang ada beberapa jenis ada beberapa jenis trading atau jual beli valuta asing. Yang pertama adalah transaksi spot, yang kedua adalah transaksi forward, kemudian ada transaksi swap dan juga transaksi option. Nah, dari empat ini tadi saya menunjukkan baru contoh dua saja. Dari empat ini yang dibolehkan hanya satu saja yaitu yang spot. Karena ini merujuk kepada hadis dari Nabi yang naha Rasulullah SAW an al-bai, yakni al-zahab bil-zahab, wal-fidda bil-fidda, wal-burru bil-burri, wasyairu bil-syairi, wal-milhu bil-milhi, wat-tamru bil-tamri, illa kana yadan biyadin. Jadi yadan biyadin dalam konteks ini adalah memang ya itu sebenarnya bukan jual beli ya, itu sebenarnya soft tukar gitu kan. Jadi oke, saya perlu ini nih, saya misalnya gitu ya. Saya punya uang rupiah itu misalnya 10 juta lah ya. Saya punya uang 10 juta, alhamdulillah gitu. Kemudian kayaknya boleh juga nih saya mau beli dolar nih gitu ya dengan 10 juta ini gitu ya. Atau mungkin berarti 14 juta lah gitu ya, 14 juta. Jadi biar mudah jadi kursnya itu. Oke, saya akan mendapatkan dolar sekian. Oke, saya beli berarti kan. Nah, bahasanya sendiri kan sangat debatable gitu ya. Atau mungkin sangat-sangat tidak konsisten. Padahal dalam hati saya bukan beli gitu, tapi saya itu memang soft menukar. Ini ingat sekali gitu ya, ketika tahadus bin nikmah saya diberikan
amanah masih sampai sekarang ngajar di Singapura itu, ketika dapat dolar cash gitu kan, otomatis kan saya ke money changer gitu. Di money changer saya bilang apa, "Saya mau menukar nih," gitu. "Oh Pak, di sini nggak ada penukaran, di sini adalah Bapak punya rupiah, Bapak punya dolar Singapura, berarti Bapak jual, dolar Singapura Bapak ke saya, nanti, kami akan kasih, harga dolar Singapura beli itu ada sekian, maka Bapak akan menjual, kemudian nanti akan, kami bayar dengan, rupiah." Ini kan agak sedikit ini ya, apa namanya, inkonsisten kali gitu ya, bukan inkonsisten sih, tapi lebih tepatnya saya niatnya yang syar'inya itu adalah menukar, tapi kok ketika sampai ke money changer kok jadi malah, saya harus jual, saya harus beli. Akhirnya kemudian, disebut dengan apa, al-masyaqqah tajlibut taisir gitu ya, ketika memang ya udah yang berlaku seperti itu, maka kemudian ya udahlah nih, dolar Singapura saya, kemudian yang penting saya dapat, rupiah, maka kemudian saya akan mendapatkan, rupiah. Nah, sama juga tadi ketika saya punya misalnya, 14 bukan 40 juta ya, 140 juta, 14 juta tadi ya kebanyakan, 14 juta, kemudian saya, "Oke, saya mau beli dolar sekian," gitu ya. Nah, kemudian, oh jadi beli bahasa saya juga jadinya nih. Jadi, beli kemudian akhirnya saya dapat dolar sekian, oke. Nah, kemudian itu kan kalau di trading forex itu kan dia nggak langsung, ya tadi definisi ya dan biadin sendiri dia sudah, mengalami reinterpretasi menjadi, 3 days ya, 3 hari ya. Jadi ya dan biadin pun, dia yang akad spot itu dia bukan 1 hari, oke langsung cash enggak, tapi ternyata dia adalah oke, akad apa, transaksinya sekarang, dicatat sekarang, tapi nanti eksekusinya itu adalah, pekan depan, bukan pekan depan, 3 hari berikutnya ya, 3 hari, kerja gitu. Nah, kemudian berarti, saya punya rupiah, kemudian nanti saya bagi dolar, dolar saya simpan 3 hari, kemudian, oh ternyata, lumayan nih harga dolar jadi 15.000 nih, udahlah saya jual lagi aja. Nah, seperti itu. Termasuk juga, kan kepemilikannya itu memang, tadi langsung nyambung bahwa, tidak semua juga bahwa jual beli itu harus ada ain, harus ada zatnya, harus apa, dalam bahasa Arab itu bukan hanya qabd, qabd itu begini gitu ya. Oh nggak kelihatan begininya ya, tangannya itu, pokoknya dipegang lah qabd itu gitu ya. Oh nanti ya Bu Dokter Neneng lebih paham nih ya. Nah, tadi pola jual belinya, jual beli dalam Islam itu juga bukan hanya qabd dalam artian itu dia ain atau zat atau materi, tetapi jual beli yang sifatnya intifa itu pun nanti diakui secara, syar'i. Sehingga, tadi, mungkin sedikit, meluruskan tentang, jual beli trading yang harus qabd itu, ya faktanya adalah, fatwa DSN juga terkait dengan jual beli saham itu ya nggak kita pegang, gitu ya. Nggak kita pegang lah namanya saham gitu. Jadi saya tinggal beli saham misalnya apa, gas negara gitu ya, atau mungkin saya pernah beli yang, Telkomsel gitu ya. Saya beli saham Telkomsel, tinggal saya klik Telkomsel ya, kemudian nanti saya pilih, oke saya mau ngambil, 50 saja gitu, 50 lembar umpamanya. Oke saya klik, saya oke, dah, itu sudah menjadi milik saya. Di aplikasi itu sudah ada dalam akun saya, tapi nanti eksekusinya sebenarnya nanti di apa namanya, di bank kustodiannya itu nanti adalah, 3 hari berikutnya. Nah, ini berarti jual beli juga ya dalam Islam itu tidak mesti, zat atau ain atau materinya, tidak juga mesti qabd artinya kita kuasai, tidak gitu ya. Ini dalam, interpretasi yang kontemporer dan itu, secara legal sah. Oke, kembali lagi ke trading ya, merujuk kepada fatwa DSN ini ya, fatwa DSN tadi nomor 28 ya, tentang shorf ini ya, nomor 28 itu menunjukkan bahwa, tadi yang halal itu adalah spot, sementara nanti untuk yang, forward, kemudian juga ada swap, kemudian, option itu, diharamkan. Kenapa? Karena, apalagi karena dia itu, akadnya sekarang, harganya nanti gitu, atau mungkin, nanti pelaksananya itu nanti, berikutnya, intinya adalah tidak ya dan biadin. Nah, ada juga yang sifatnya itu nanti masuk ke dalam hedging. Ya mungkin, Mas Bagas juga pernah dengar ya, hedging syariah. Ya, hedging itu kan, apa, akad, lindung apa disebut dengan akad lindung nilai, di mana, oke transaksinya sekarang tapi nyerahinnya nanti gitu kan, dan bisa menjamin bahwa ketika misalnya saya mau impor dari, Cina misalnya gitu ya, saya impor dari Cina itu mungkin, elektronik lah, kita sebut saja misalnya, handphone gitu ya. Nah kemudian otomatis saya akan, membayar dengan, mata uang di sana atau dolar dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan saya bayarnya nggak langsung gitu kan, ada, jeda dalam beberapa saat sesuai dengan kesepakatan. Nah, tapi jangan sampai nih ketika harga sekarang sudah disepakati,
kemudian ternyata pas hari H-nya misalnya sebulan setelahnya bahkan 2 pekan saja, kemudian ternyata harga mata uang yang harus saya bayarkan tuh naik. Nanti ini sebutnya dengan riba dong gitu ya. Ternyata hedging itu juga menjadi, taharruj atau al-kharaj ya, artinya, solution ya dalam adanya, masyaqqah. Di kaidah dikatakan tadi, al-masyaqqah tajlibu, taisir. Nah ini Mas Bagas nih, jadi, trading yang halal itu adalah spot, ya terserah kita mau ngomong apa nih, karena saya tadi sudah saya katakan saya juga pernah diskusi dengan teman-teman di pengusaha money changer itu mereka juga masih, bingung, "Jadi gimana dong Pak?" Gitu. Ya udahlah sekarang kita ngikutin, DSN dulu aja gitu, ngikutin yang, spot dulu saja, kalau yang, forward, yang future, yang option itu, tidak dulu gitu. Nah ini yang, terus ngomongnya gimana ya, apakah ini trading atau short gitu ya? Ini perubahan ini apakah syar'i gitu ya? Ya kalau saya lebih cenderung ya tetap tidak, tetap kita nyebutnya adalah short ya, tetap menyebut dengan short, tapi, bursa berjangka dengan bursa atau pasar, forex valuta asing ini memang, dikuasai oleh dunia sehingga kita belum bisa keluar dari, bursa berjangka ini. Yang kita bisa lakukan sama seperti di bursa efek itu adalah, mensyariahkan atau mensyahadatkan saham dan juga mensyahadatkan secara perlahan dari, pasar, valuta asing itu sendiri. Jadi ini bukan yang terbaik dan juga tadi pemilihannya pun masih menggunakan MUI masih menggunakan kata jual beli padahal, dalam kurung itu short gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang, paling bagus tapi ini adalah proses menuju, lebih baik. Sama seperti ini, Mas Bagas nih, bank. Saya selalu mengatakan ketika mengajarkan, perbankan syariah itu bahwa bank itu bukan dari peradaban Islam. Tapi ingat, bukan berarti kita menolak semua yang di luar peradaban Islam. Tapi karena bank itu menjadi soko guru perekonomian di Indonesia, maka mau tidak mau soko guru Indonesia, ekonomi Indonesia kan sebenarnya koperasi ya, tapi sekarang in the fact adalah, bank. Tapi karena bank itu adalah soko guru ekonomi di Indonesia, maka mau tidak mau the first step ya, langkah awal itu adalah mensyahadatkan bank. Ya, jadi kalau ada bank yang mungkin bank syariah yang mungkin masih ya ada beberapa kekurangan ya itu memang sebuah proses gitu ya, yang tugas kita nih ya kalau APIC dulu kan sempat kita mengusulkan untuk apa, adanya, Baitu Tamwil gitu selain ada PT, ada CV gitu Mas Bagas ya, mungkin Mas Bagas lebih, menguasai itu. Oke terima kasih Mas Bagas, ada yang nanya lagi? Oke. Jangan nanya dong ya, kita diskusi dong harusnya. Ini laptop saya agak-agak sedikit error ini. Pak Wisno, ini nampaknya sudah menunjukkan waktu 21.30. Oh iya betul. Ya, saya kira memang masih banyak kawan-kawan yang ingin berdiskusi, namun Waktu mungkin jual kali gitu ya. ya waktu jual yang membatasi kawan-kawan. Pak Wisno juga mungkin perlu rehat, tapi jangan khawatir, insya Allah mungkin dalam 1-2 minggu kita akan bisa jadwalkan untuk bertemu lagi, kita bisa berdiskusi lagi mengenai isu-isu tentang ekonomi syariah. Iya betul, mungkin isunya juga lebih ini aja kali Mas Bagas ya, yang lebih apa ya, ini udah sangat bagus sekali tren, tapi nanti sesuatu yang memang yang paling banyak di masyarakat gitu, misalnya mungkin ada yang usulan, kayaknya ngomongin, saham menarik juga nih gitu ya, ngomongin saham kenapa? Karena, sekarang, BI juga Bursa Efek Indonesia dengan saham itu juga mereka habis-habisan juga tuh untuk marketingin gitu ya, sampai kepada punya uang 100.000 bisa punya saham gitu ya. Jadi, nabung saham itu menjadi tren juga di kalangan, milenial, beberapa mahasiswa itu banyak, pakai saham. Tapi kalau mereka yang nggak paham kan, udahlah saham apa saja gitu ya, bahkan mungkin sahamnya, mungkin bank konvensional atau mungkin sahamnya perusahaan rokok gitu ya, mungkin sahamnya juga dari, perusahaan-perusahaan yang, tidak memenuhi, kriteria dari perusahaan yang, halal
halal gitu ya. Nah, ini juga perlu kita sosialisasikan sehingga oh ternyata saham itu begini, nanti ada bursa berjangka itu seperti ini, dan nanti juga ada pasar antar uang, antar bank itu juga seperti ini ya, termasuk mungkin nanti hal-hal lain yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Insya Allah saya siap untuk kita ya diskusi ringan saja gitu. Walaupun ini laptop saya kedip-kedip ini nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Mungkin ada tadi di chatroom ada yang nanya atau mungkin ada yang satu lagi Mas Bagas gitu? Ustadz Khalif mengucapkan terima kasih Pak Oke, Mentor. Saya terima juga kasih Pak mengucapkan terima kasih Khalif. sekali atas kehadirannya Ustadz Khalifur Rahman, founder dari Syariah Community. Terima kasih sekali. Baik, Pak Misno, terima kasih juga atas terima kasih. waktunya. Insya Allah ide yang sangat menarik, saya juga sangat setuju. Seandainya nanti dalam 1 minggu atau 2 minggu ke depan, 2 minggu ke depan kita akan bahas tentang saham. Saya tuh punya pikiran Pak Misno. Apa mungkin saham itu adalah the real mudharabah? Karena ketika loss kita sharing, ketika profit kita pun juga sharing. Tapi jangan dijawab dulu, dijawab nanti ya. Ya. Betul. Karena Insyaallah. minggu depan Mbak Misno, saya menjadwalkan akan APC akan berdiskusi saya dengan Pak Peri Faruk. Oh iya betul Beliau Pak Peri, betul peneliti hukum ekonomi syariah dan juga aktivis media sosial. Jadi kami akan membahas tentang fenomena flexing, Pak Misno. Oh mantap. Nah, ini kan bagus, lagi booming juga nih ya. Jadi banyak banget orang yang punya followers banyak, cantik, tampan, itu digunakan untuk pamer dan lain sebagainya dalam rangka marketing. Itu boleh nggak sih gitu kan? Apakah itu termasuk najasi nggak sih? Nah, iya najasi itu ya. Bahas minggu depan. Nah, nanti minggu depannya lagi kita akan kembali lagi bersama dengan Pak Misno. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, bagi yang belum mengisikan namanya untuk bisa mendapatkan e-sertifikat, silakan bisa diisi dalam link yang sudah diposting di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih sekali bagi kawan-kawan semua, teman-teman saya, guru-guru saya, mahasiswa saya yang sudah berkenan untuk mengikuti acara diskusi ini sampai akhir selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bagas. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Terima kasih untuk semuanya. Kita next time diskusi lagi. Terima kasih Pak Khalif. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya.